Otoriter adalah sebuah sikap yang mengambil keputusan terlebih dahulu tanpa mempertimbangkan akibatnya. Sikap ini tidak baik dalam berorganisasi, baik dalam institusi terkecil keluarga sampai ke tatanan tertinggi bernegara, di mana mengambil keputusan dengan sendirinya tanpa musyawarah terlebih dahulu kepada anggota organisasi lainnya. Ketika kamu sudah merasa benar dengan apa yang kamu lakukan tanpa mendengar pendapat orang lain, secara tidak sadar ia sudah menjadi seseorang yang otoriter. Ingatlah bahwa semua yang saat ini kamu miliki adalah milik Allah. Manusia boleh berencana dan menentukan, tetapi Allah lah yang memutuskan segala hal untuk hambanya. Segeralah melakukan muhasabah diri untuk menghindari sifat otoriter tersebut. Keotoriteran bukanlah saat kita senang mendengarkan orang lain. Namun, keotoriteran adalah tatkala kita meremehkan orang lain dan menolak saran masukan dari orang lain. Orang yang memiliki personality genetic thinking extrovert, mereka memiliki potensi untuk tidak suka kebenaran dari nasihat orang lain. Seseorang yang adil lagi bijaksana adalah mereka yang sebaik-baiknya seorang pemimpin. Ais bin Amru radhiyallahu anhu ketika ia masuk kepada Ubaidillah bin Ziyad berkata, "Hai anakku, saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sejahat-jahat pemerintah yaitu yang kejam atau otoriter. Maka janganlah kau tergolong daripada mereka." Dalam buku 7 Habits for Highly Effective People, Stephen R. Covey menyebutkan teori asah gergaji sebagai salah satu kunci produktivitas. Gergaji adalah analogi dari potensi diri kita. Demikianlah, manusia diciptakan dengan 3 potensi luar biasa yang dimiliki. Potensi tersebut yaitu potensi akal, potensi ruh, dan potensi fisik. Apabila potensi tersebut disinergikan dengan baik, maka akan menghasilkan pribadi yang menawan, profesional, dan produktif. Mengasah gergaji atau selalu memperbarui dan memperbaiki potensi diri adalah perkara penting. Sebab kalau tidak pernah diasah, potensi kita akan berkarat hingga akhirnya mengurangi produktivitas diri kita. Masa lockdown ini gunakan momentum ini sebagai wadah asah gergaji, sebagai bentuk rasa bersyukur kita karena telah diberikan potensi yang kerap kali digunakan. Menaikkan skala managerialship-nya seorang thinking extrovert, yaitu misalnya kompetensi positive climate management, yaitu kemampuan mengelola ilmu positif dan menegakkan standar proses kerja yang telah ditetapkan. Dan kompetensi follow-up management, yaitu kemampuan mengelola sistem cepat tanggap dalam menindaklanjuti fungsi-fungsi eksternal. Contohnya membuat gerakan standarisasi penanggulangan COVID-19, yaitu aksi konkretnya berupa pengelolaan iklim positif dalam menegakkan standar proses penanggulangan COVID-19 yang ditetapkan oleh pemerintah dalam penerapannya di lingkungan perumahan, bisnis, institusi, atau perkantoran tempat bekerja.